Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Philip, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta-Atmaja, Subang, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan perusahaan. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah ini, yaitu Ibu Trisandi Eka Putri SE MSI. Nah, kali ini kita akan menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, perusahaan yang saya pilih yaitu PT Lion Metalworks tahun 2023. Nah, jadi laporan keuangannya itu tahun 2023. Nah, kali ini saya akan menganalisis dengan menggunakan 3 metode, yaitu pertama metode perbandingan, metode trend, dan metode common size. Nah, kita masuk saja ke metode yang pertama. Nah, yaitu metode perbandingan. Seperti namanya, metode perbandingan, di mana kita akan membandingkan laporan keuangan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Nah, biasanya laporan keuangan perusahaan itu sudah sepaket antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Jadi tidak perlu menggunakan dua laporan keuangan sekaligus. Jadi tinggal menggunakan laporan pada tahun yang ingin dianalisis. Nah, di sini contohnya saya menggunakan tahun 2023. Di situ sudah tertera data tahun 2022 juga. Nah, metode perbandingan ini kita hanya membandingkan antara tahun 2023 dengan 2022, apakah terjadi kenaikan atau penurunan pada suatu aset ataupun suatu aktiva ataupun pasifa pada sebuah perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui penurunan atau kenaikannya, kita mencari berapa persen kenaikan dan penurunannya itu. Nah, selalu setelah mengetahui persenannya, kita mencari rasio. Nah, kita masuk aja kepada contoh. Nah, di sini ada neraca perbandingan. Pertama, di sini kita ambil contoh kas dan setara kas. Kas pada tahun 2022 sebesar 47 miliar. Nah, pada tahun 2023 mengalami peningkatan nih 64 miliar, sebesar 64 miliar. Nah, antara 47 dan 64 ini mengalami peningkatan. Berapa peningkatannya? Nah, kita hitung di sini naik atau turunnya, yaitu dalam bentuk rupiahnya. Ternyata peningkatannya itu 16 miliar. Nah, setelah kita mengetahui selisih dalam bentuk rupiahnya yaitu 16 miliar, kita cari tahu juga antar dari 16 miliar ini berapa persen peningkatannya dari 47 miliar. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita tinggal bagi saja 16 miliar dibagi 47 miliar. Maka dikali 100%. Maka akan mendapatkan nih persenan sebesar 35,52%. Nah, jadi 16 miliar ini peningkatannya sebesar 35,52% dari 47. Nah, itu. Nah, lalu kita cari rasionya. Bagaimana mencari rasio? Nah, untuk mencari rasio ini tinggal membagi antara nilai tahun 2023 dengan 2022. Jadi 64 dibagi saja langsung dengan 47. Maka akan dapat nilai 1,36. Seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya seperti persediaan. Nih, contoh kita ambil persediaannya. Ini kan tadi menaik. Kita ambil contoh yang turun. Nah, yang turun ini kita lihat data tahun 2022. Tahun 2022 persediaan pada tahun 2022 perusahaan PT Lion Metalworks memiliki 232 miliar rupiah. Nah, pada tahun 2023 ternyata mengalami penurunan menjadi 218 miliar. Nah, kita cari tahu nih, ini kan mengalami penurunan, kita sudah tahu ini mengalami penurunan. Nah, kita cari tahu berapa penurunannya. Nah, setelah dihitung ternyata penurunannya itu 14 miliar.
Nah, sudah dapat nih yang rupiahnya, angka penurunannya. Kita cari juga yang persenannya. 14 miliar ini berapa penurunannya dari 232 miliar ini. Nah, tinggal bagi saja 14 miliar 14 miliar dibagi 232 miliar, dapatlah 6,08%. Nah, jadi 14 miliar ini tuh 232 miliar ini turun 6,08% pada tahun 2023 menjadi 218. Nah, sudah dapat nih persenannya, kita cari rasionya. Untuk mencari rasio, bagi saja antara tahun 2023 dengan 2022 sama seperti tadi, berarti 218 miliar dibagi 232 miliar, dapatlah 0,94. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan ini kan tadi menggunakan neraca. Nah, lalu selanjutnya menggunakan laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini sama saja, kalian tinggal cari selisihnya. Setelah mendapat selisihnya, kalian cari tahu selisih ini berapa persen naik atau penurunannya dari si angka dasarnya itu 2022. Nah, itu kan dapat 10,60%. Nah, terus lalu mencari rasio ini kan tinggal bagi saja tahun 2023 dengan 2022, bagi saja 452 miliar dibagi 408 miliar, dapat 1,11 tuh. Nah, setelah kita bisa menghitung angka-angka ini, yaitu penurunan dari tiga komponen ini. Dari tiga komponen ini, setelah dapat, kita hitung analisis. Nah, bagaimana analisisnya? Nah, analisisnya itu tinggal sebutkan saja langsung. Misalnya di sini kan contohnya cuma begini doang, penjualan barang naik sebesar 43. Nah, kita ambil contoh nih yang kas dan setara kas. Nah, ternyata kas dan setara kas itu mengalami peningkatan sebesar 16 miliar atau 35,52% dari tahun sebelumnya atau tahun 2022. Contoh gini deh, pada tahun 2023 kas dan setara kas mengalami peningkatan sebesar 16 miliar atau 35% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Nah, dilanjut lagi, titik lanjut. Nah, peningkatannya ini gara-gara apa? Nah, ini peningkatan dikarenakan misalnya ternyata penjualan produk di pasaran laku keras sehingga kas dan penerimaan kasnya itu lancar tuh. Nah, terus yang kedua persediaan tadi. Nah, ternyata pada tahun 2023 persediaan itu turun sebesar berapa? 14 miliar atau 6% dari tahun 2022. Nah, penurunannya ini disebabkan oleh apa? Ternyata penurunannya ini disebabkan penjualannya laku keras di pasaran. Nah, kan relevan antara kas dan persediaan. Persediaannya turun, kasnya naik karena persediaan ini kan barang dagang. Nah, barang dagangnya ini kan laku keras, otomatis dia cepat berkurang, mengalami penurunan. Nah, karena persediaannya mengalami penurunan, otomatis kasnya bertambah. Seperti itu analisisnya. Lalu kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode tren. Nah, untuk metode tren ini kita tidak perlu mencari selisih atau sebagainya, kita hanya mencari tren. Trennya ini naik atau turun dari tahun dasarnya itu tahun 2022. Nih, kita lihat sini. Kas dan setara kas. Kas dan setara kasnya ini pada tahun 2022 sebesar 47. Tahun 2003 64. Nah, ini kan menjadi peningkatan. Nah, peningkatannya ini berapa gitu. Nah, sebenarnya kalau mau gampang, tidak perlu dihitung lagi, kalian tinggal tambahin aja 35. Data yang di sini 35 ditambahkan dengan 100 tuh, maka akan dapat 100 tambah 35,52, maka akan dapat 135,52. Nah, terus bagaimana kalau yang minus? Nah, ini kan 88,11. Nah, kalian tinggal kurangin aja. 100 dikurangi 88,11, maka akan dapat
11,89, begitu juga seterusnya. Nah, untuk cara menghitungnya itu tinggal bagi aja 84 untuk menghitungnya 84 64 miliar dibagi 47 miliar, maka akan dapat 135. Nah, bukan pasti takutnya kalian ingin cara simpel kelamaan itu untuk hitungin satu-satu. Nah, kalian hitung saja langsung, lihat data perbandingan sebelumnya berapa yang persenannya, kalian tambahkan 100%. Nah, kalau minus berarti dikurangi 100%, dikurangi yang minus ini gitu. Kalau untuk menghitung persenannya manualnya itu tahun 2023 tahun 2022 nya dibagi, jadi 64 miliar dibagi 47 gitu. Nah, untuk analisisnya itu lebih mudah. Nah, pertama kan kas dan setara kas yang ada pada akhir tahun 2023 sebesar 135,52% dari yang ada pada tahun 2022. Nah, yang ada, jadi si kasnya ini ada 135%, lebih tinggi. Nah, lalu analisis kedua, kita masih yang pakai kas nih ya. Kas dan setara kas pada tahun 2023 ternyata meningkat sebesar berapa? 35,52% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Nah, persediaan juga sama seperti ini sebesar 93. Nah, kalau untuk sebenarnya yang kas juga bisa 3, cuman di sini cuma ada 2. Nah, contohnya di persediaan. Nah, ternyata persediaan itu turun sebesar 6,08% dari tahun sebelumnya. Nah, analisis ketiganya, ternyata persediaan tahun 2023 dan 2022 dan 2023 memiliki selisih. Nah, kalian bisa analisis yaitu selisihnya, cantumkan saja. Itu. Nah, kalian bisa menganalisis bukan cuma yang di aset lancar, bisa juga ke bawah. Nah, jumlah aset tidak lancar juga bisa kalian analisis. Jangan terpaku hanya pada akun-akun ini saja. Tuh. Lalu untuk analisis yang common size ini tidak seperti yang tren, tidak bisa menggunakan data sebelumnya. Kalau yang ini harus benar-benar pure menghitung ulang sendiri. Nah, bagaimana ngitungnya? Maksudnya. Nah, untuk menghitung dalam metode common size ini kita butuh pembagi yang mutlak gitu. Jadi semua akun ini akan dibagi oleh jumlah tersebut. Nah, mana yang mutlak itu? Yang pertama, yang mutlak itu jumlah aset dan jumlah ekuitas dan liabilitas. Jadi semua aset lancar dan aset tidak lancar itu yang ada nilainya ini dibagi dengan jumlah ini. Jadi misalnya gini, dalam common size ini kita mencari dalam bentuk persenan. Jadi contoh 47%, 47 juta, 47 miliar ini berapa persen dari jumlah aset atau dari 684 miliar ini? Ternyata 47 miliar ini yaitu 7% dari jumlah aset. Nah, bagaimana mencari 7%-nya ini? Kalian tinggal bagi aja 47 miliar dibagi dengan 684. Nah, nanti akan dapat nilai 7%. Nah, terus lalu 48 dibagi dengan 684, 118 dibagi dengan 108, 684 hingga sampai bawah. Nah, nanti pas sampai sini kan 100% nih setelah ketahui itu. Ini berapa persennya, karena kan tadi pembaginya itu jumlah aset, maka nanti pas sampai jumlah aset ini ininya pasti 100%. Karena kan di sini kita cuma mencari persenan dari si akun-akun ini tuh berapa persen sih dari semua jumlah aset gitu semuanya. Nah, setelah kalian dapat common size-nya, cari juga untuk dijadikan bahan analisisnya, yaitu kalian tinggal cari aja, tinggal kalikan saja sebenarnya persenannya ini nih. Persenan 7%, 1 dikali 7%, maka kan dapat 0,07. Nah, contoh ya, kita masuk ke analisis apa gunanya ini. Nah, piutang usaha pihak ketiga nih. Piutang usaha pihak ketiga sebesar 17% pada tahun 2022. Yang artinya setiap 1 rupiah yang diinvestasikan piutang itu setiap 1 rupiah yang diinvestasikan ke piutang usaha pihak ketiga itu sebesar 0,17 rupiah. Jadi setiap 1% dari ini itu sebesar 0,17 rupiah dari si ini piutang pihak ketiga gitu.
Nah, untuk perhitungan itu hanya seperti itu, tinggal kalian jadi patokannya cuma dua nih, ingat aja dua, jumlah aset dengan jumlah ekuitas. Jadi kalau untuk aset semuanya akan dibagi dengan jumlah aset, dan untuk pasiva yaitu liabilitas jangka jangka pendek, jangka panjang atau modal saham akan dibagi dengan jumlah ekuitas dan liabilitas. Itu kalian tinggal bagi aja nilai-nilainya dengan ini. Nah, ingat ininya harus 100%. Kalau nggak 100% berarti ada yang salah itu. Nah, kalau untuk laporan laba rugi itu patokannya penjualan barang. Jadi kan kalau ini mah dari bawah 100 kecil ke bawah 100%. Nah, kalau untuk laporan laba rugi ini 100% dari awal. Jadi patokannya penjualan. Nah, beban pokok penjualan ini berapa persen dari penjualan? Beban ini tuh berapa persen dari penjualan gitu. Nah, tuh seperti ini. Nah, untuk mencarinya sama aja. Berarti kalian kalau untuk penjualannya berarti 408 dibagi 408 lagi kan 100% tuh. Nah, terus kalian tinggal bagi lagi 261 dibagi 408 dapatkan 64. Nah, ternyata HPP-nya atau beban pokok penjualan itu 64% dari total penjualan gitu. Nah, kalau untuk ini mah laba neto persamaan dasar. Nah, untuk analisis juga sama seperti yang ini yang tadi. Eh, jadi setiap angka ini tuh, jadi untuk persenan ini kalian kalikan satu untuk jadi rasio. Si rasio ini untuk kegunaannya untuk bahan analisis ini. Jadi nanti setiap ₹1 itu dari setiap ₹1 yang diinvestasiku akan mendapat nilai berapa di si, misalnya di sini berarti setiap ₹1 itu yang diinvestasikan ke HPP sebesar ₹0,64 gitu. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan tentang analisis laporan keuangan perusahaan PT Metalaya Work dengan metode perbandingan, tren, dan common size. Mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan yang tadi saya terangkan, mohon dimaklumi. Saya juga masih belajar. Semoga apa yang saya terangkan tadi bisa menjadi manfaat untuk rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video materi ini. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.